nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumidini amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan kita akan kembali melanjutkan kajian kita atas kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami. Terakhir kita telah masuk kepada pembahasan hadis yang ke-22. Itu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa harramtul harama walam azid ala dhalika syai'a a'adkhulul jannah. Qala na'am. Rawahu Muslimun. Telah kita baca sebagian dari penjelasan atau syarah dari hadis ini. Dan kita akan melanjutkan membawa kepada masuk ke surga. Sebab-sebab yang disebutkan ini atau amal-amal yang disebutkan ini dari kewajiban-kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat. Semua itu adalah sebab yang akan membawa seseorang masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aflaha in shaddaq atau dakhalal jannah in shaddaq, dia akan masuk surga jika dia benar. Ketika seseorang mengatakan bahwasannya dia akan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Atau dalam hadis yang kita baca, laki-laki yang bertanya itu mengatakan, a'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Jadi kalau aku sholat 5 waktu, aku puasa Ramadan, aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah aku akan masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, iya. Maka dari sini kita simpulkan sebagaimana yang dikatakan oleh penulis bahwa amal-amal ini adalah sebab masuk surga, sebab yang dengannya
kita bisa masuk ke surga. Wa qad yakunu irtikabul muharramati mawani. Akan tapi terkadang melakukan perbuatan-perbuatan yang haram itu menjadi penghalang-penghalangnya. Ya, itu menjadi penghalang-penghalangnya. Jadi amal-amal itu adalah sebab masuk surga. Yang kalau kita lakukan akan membawa kita ke surga. Tapi yang harus juga difahami adalah bahwa sebab-sebab ini juga memiliki penghalang-penghalang. Memiliki penghalang-penghalang. Nah, penghalang-penghalangnya adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Oleh karena itu tidak cukup, ya, tidak cukup kita melakukan kewajiban-kewajiban ini saja tanpa disertai dengan sikap menjauhi perbuatan yang diharamkan. Karena amal-amal soleh ini adalah sebab, dan meninggalkan hal-hal dan hal-hal yang diharamkan itu adalah penghalang. Untuk masuk surga kita harus menempuh sebab-sebabnya, dan kita harus menghindari penghalangnya. Gitu. Wa yadullu ala hadza, dan menunjukkan kepada hal ini ma akhrajahul Imam Ahmad min hadithi Amr bin Marrah al-Juhani. Qala, ia mengatakan, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, syahidtu an la ilaha illallah. Seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia mengatakan, wahai Rasulullah, aku telah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa annaka Rasulullah, dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Wa shallaitul khamsa, aku sholat 5 waktu. Wa addaitu zakat mali, aku menunaikan zakat hartaku. Wa sumtu syahra Ramadan, dan aku juga berpuasa di bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala hadza, siapa yang mati di atas hal ini, di atas apa yang disebutkan tadi, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah, maka mereka akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada pada hari kiamat. Wa nasaba usbu'aihi, dan beliau mengangkat kedua jarinya. Artinya seperti ini. Mereka akan seperti ini bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Nah, kemudian Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan malam ya'uqa walidayhi, selama, nah ini yang menunjukkan kepada penghalang tadi, selama orang itu tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, di sini menunjukkan apa? Bahwa amal-amal yang disebutkan tadi, kewajiban-kewajiban tadi, itu akan menjadikan seseorang mendapatkan kemuliaan di akhirat, masuk ke dalam surga, bahkan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, ya, selama dia tidak melakukan sesuatu yang menghalangi ya hal itu darinya, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Bahwa perbuatan dosa ini, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, itu bisa menjadi penghalang yang menghalangi seseorang sampai kepada kemuliaan yang tadi disebutkan dengan sebab melakukan amal-amal soleh tersebut.
Wa qad warada tarattubu dukhulil jannati ala fi'li ba'dil a'mal. Dan terkadang juga datang penyebutan masuk surga dengan sebab sebagian dari amal. Kasolas seperti solat. Fafil hadits sahih man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa saja yang solat dua solat bard, itu solat subuh dan isya ya, maka dia akan masuk surga. Maka dia akan masuk. Di sini disebutkan sebagian amal saja. Bahkan di sini tidak secara lengkap disebutkan sholat 5 waktu. Nah, hadis-hadis yang seperti ini jangan dipahami bahwa seseorang hanya dengan melakukan 2 amal ini masuk surga gitu kan. Karena di sana juga ada amal-amal yang lain, ada syarat-syarat yang lain. Selain itu juga untuk masuk surga seseorang harus menghindari penghalang-penghalangnya tadi. Gitu ya. Jadi semua ini harus difahami sebagai apa? Sebagai sebab gitu. Bahwa ini adalah sebab. Bahwa ini adalah di antara sebab. Ya. Di antara sebab. Nah ini, wa hadza kulluhu min dzikri sababil muqtadi. Ini semuanya termasuk di antara penyebutan sebab yang akan mendatangkan ya atau mengantarkan seseorang kepada surga tadi. Jadi ini penyebutan apa? Sebab. Ya, tanpa menafikan amal-amal yang lain. Ya. Alladzi la ya'malu amaluhu la yu'mal. Alladzi la yu'malu amaluhu illa bistijma'i syurutihi wa intifa'i mawani'ihi. Jadi ini semua termasuk di antara penyebutan sebab yang tidak bisa diamalkan kecuali dengan mengumpulkan syarat-syaratnya dan menghilangkan penghalangnya. Ya. Bahwa ini adalah sebab ya, yang akan mengantarkan seseorang ke surga, yang tidak bisa dia itu diamalkan. Ya. Alladzi la ya'malu amaluhu illa bistijma'i syuruti wa intifa'i mawanihi. Ya, yang artinya adalah sebab ini tidak akan berfungsi begitu. Tidak akan berfungsi kecuali dengan terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalangnya. Ya. Nah, wa yadulu ala hadza, dan menunjukkan kepada hal ini ma kharrajahul Imam Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Bashir ibn al-Khasasiyah. Ia mengatakan ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam liubayi'ahu. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat kepadanya. Untuk bersumpah setia. Fasyarata alayya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan atas diriku syahadata alla ilaha illallah. Jadi dalam poin-poin baiatnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa syarat. Syahadata alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa an uqimas shalah, dan agar aku mendirikan salat, wa an utiyaz zakah, kemudian aku menunaikan zakat, wa an ahujjah hajjatal Islam, dan aku berhaji dengan haji Islam, wa an asuma Ramadan, dan agar aku berpuasa di bulan Ramadan, wa an ujahida fi sabilillah, dan agar aku berjihad di jalan Allah. Fakultu, kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, ammasnatani, adapun 2 perkara, fawallahi ma utiquhuma,
maka demi Allah aku tidak mampu melakukannya. Jadi ketika disebutkan semua amal-amal ini, maka laki-laki itu mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 poin yang aku tidak mampu melakukannya. Kalau yang lain, ya oke lah gitu ya. Al jihadu was sadaqah. Yang pertama adalah jihad, yang kedua adalah sedekah. Aku tidak mampu, kata laki-laki itu. Faqabada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadahu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menggenggam tangannya. Tsumma harakaha, kemudian menggerakkannya. Waqal, kemudian ia mengatakan fala jihada wala sadaqah. Kalau demikian tidak ada jihad, tidak ada sedekah. Fabima tadkhulul jannata idzan. Kalau gitu tidak ada jihad, tidak sedekah, dengan apa kamu akan masuk surga? Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa melakukan sebagian amal-amal yang termasuk sebab masuk surga itu tidak cukup. Sehingga benar-benar terpenuhi semua syarat-syaratnya. Sehingga menjadi lengkap semua semua sebab-sebab itu yang dengan sebab itu seseorang masuk surga. Ya. Nah, makanya di dalam syariat itu kan kita harus mengambil semuanya. Tidak boleh mengambil sebagian kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Ya. Tidak boleh hanya mengambil sebagiannya saja. Jika itu termasuk perkara yang wajib, maka lakukan semuanya. Jika itu termasuk perkara yang haram, maka tinggalkan semuanya. Maka tinggalkan semuanya. Jangan dipilih-pilih gitu ya. Jangan dipilih-pilih. Ya, yang ini saya suka, saya lakukan. Yang ini tidak suka, tinggalkan. Misalnya gitu. Atau yang ini sesuai, cocok dengan keinginan, lakukan. Yang ini tidak sesuai dengan keinginan, tinggalkan. Ya. Nah, jika itu berkaitan dengan perkara yang wajib dan perkara yang haram secara khusus ya. Perkara yang wajib dan perkara yang haram. Ya. Nah, qultu, kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, ana ubayi'uka. Aku berbayat kepadamu. Fabayatu alaihinna kullihinna. Maka aku pun berbayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas semuanya. Di atas semua syarat-syarat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada pengecualian. Tanpa ada pengecualian. Ya. Fafi hadzal hadis, maka di dalam hadis ini disebutkan annahu la yakfi fi dukhulil jannah hadhil khisal biduni zakati wal jihad. Maka dalam hadis ini disebutkan tidak cukup untuk masuk surga perkara-perkara ini, amalan-amalan ini tanpa zakat dan jihad. Jadi kalau tanpa zakat, tanpa jihad belum cukup untuk masuk surga. Ya. Nah, di sini menunjukkan hal itu, ya kan? Menunjukkan atas hal itu. Ya. Nah, tentang jihad ini tentu saja adalah jihad yang dimaksud adalah jihad yang wajib, ya, jihad yang syar'i dan wajib. Karena jihad itu ada yang wajib, ada yang fardu ain, bahkan ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Macam-macam tergantung situasi dan kondisinya. Nah, baik. Ya, ini contoh ya. Jadi apa yang bisa kita pahami dari penjelasan ini? Ya, bahwa disebutkannya sebagian amal sebagai sebab masuk surga bukan berarti hanya amal itu saja yang wajib untuk kita lakukan. Akan tapi yang dimaksud adalah bahwa kalau kita ingin masuk surga, semua kewajiban-kewajiban itu harus kita lakukan. Karena meninggalkan salah satu kewajiban saja, ini bisa menghalangi kita masuk surga. Begitu juga, untuk masuk surga tidak cukup kita melakukan perkara-perkara yang wajib, tapi kita juga harus meninggalkan hal-hal yang diharamkan.
Karena melakukan perkara yang haram, bahkan satu saja melakukan perkara yang haram, ini juga bisa menjadi sebab terhalangi kita masuk surga. Ya. Sekalipun tidak terhalang secara mutlak, artinya tidak masuk sama sekali, seperti musyrikun, kafirun gitu ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, setidaknya dengan sebab melakukan satu perkara dosa, perkara yang diharamkan oleh Allah, ini bisa menghalangi kita masuk surga di rombongan yang pertama. Gitu. Dukhulan awalian, yang disebut dengan dukhulan awalian. Karena masuk surga itu ada dua. Ya, masuk surga itu ada dukhulul jannah, itu ada dua. Yang pertama dukhulul jannah, dukhulan awalian. Itu masuk surga dari sejak awal. Dari sejak pertama masuk surga. Jadi tidak mampir dulu gitu. Ke neraka maksudnya. Yang kedua, dukhulul jannah, apa namanya? Ba'dal amad. Ba'dal amad, setelah waktu tertentu. Setelah waktu tertentu, artinya masuk dulu ke neraka kemudian masuk surga. Ya, itu masuk dua keadaan manusia yang masuk surga nanti pada hari. Dan kita tentu saja berharap masuk surga dengan cara yang pertama, ya kan? Masuk surga dengan cara yang pertama, yaitu dukhul jannah, dukhulan awalian. Jadi masuk surga dari sejak awal. Nah, gimana caranya? Semua kewajiban dilakukan dan semua perkara yang haram ditinggalkan. Itu caranya. Ya. Nah, dan kalau ada di antara kewajiban itu yang sempat tertinggal, atau jika ada di antara perbuatan yang haram itu yang sempat kita lakukan, segera bertobat. Segera bertobat sebelum kita mati. Ya. Nah, lihat contoh lainnya, waqad sabata fil ahaditsis shahihah, dan telah valid dari dalam hadis-hadis yang sahih, annartikaba ba'dil kabair, bahwa melakukan sebagian dari dosa besar, yamna'u dukhulal jannah, menghalangi seseorang masuk surga. Menghalangi seorang masuk surga. Jadi dengan satu perbuatan dosa besar saja itu bisa menghalangi seorang masuk surga. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'un. Tuh. Tidak masuk surga qati'un. Apa qati'un? Orang yang memutus silaturahmi. Dengan sebab ini saja. Dengan sebab ini saja, memutus silaturahmi bisa menghalangi seorang masuk surga. Ya, sekalipun ya, dia melakukan kewajiban-kewajibannya, dia meninggalkan dosa-dosa besar yang lain, tapi dengan melakukan perbuatan dosa besar ini bisa menjadikan seorang terhalang masuk surga. La yadkhulul jannah qati'. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar dzarrah kesombongan. Ada kesombongan walaupun hanya sedikit. Nah, kesombongan itu al-kibr, bahkan sekalipun kesombongan itu sedikit, itu bisa menghalangi seorang masuk surga. Ya. Nah, waqala ba'du salaf, dan sebagian salaf ada yang mengatakan innar rajula la yuhbasu an babil jannah mi'ata amin bidzanbi kana ya'maluhu fid dunya. Sesungguhnya terkadang seseorang itu tertahan dari pintu surga 100 tahun. Tertahan dari pintu surga 100 tahun. Jadi terlambat masuk surga ya 100 tahun. Bidzanbi, dengan sebab satu dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Ya. Nah, intinya ya, bahwa amal-amal itu sebab masuk surga, dan perbuatan-perbuatan dosa itu adalah penghalang-penghalang masuk ke dalam surga. Ya, setiap dosa itu bisa berpotensi menghalangi kita masuk ke dalam surga, sekalipun kita punya
sebab-sebab yang dengannya kita masuk surga. Ya. Ya, terhalangnya ini bisa terhalang selama-lamanya, bisa saja kalau yang dilakukan itu dosa syirik. Kalau yang dilakukan dosa syirik, sekalipun satu dosa syirik bisa menghalangi seorang dari surga bahkan selama-lamanya. Waliyadzubillah. Maka hati-hati dengan syirik. Di peringkat yang kedua adalah dosa-dosa besar. Ada dosa besar. Ya. Di peringkat yang ketiga adalah dosa-dosa kecil. Itu semuanya bisa menghalangi kita dari masuk surga. Ya. Dan ini juga semuanya sebagai sebab juga. Ya, sebagai sebab saja, sebagai sebab juga. Sebab yang menghalang kita masuk surga. Karena ya nanti terlepas apakah misalnya di akhirat itu Allah kemudian memberikan ampunan kepada kita. Bisa saja. Kita mati membawa dosa. Selama bukan syirik. Selama bukan syirik. Ya, maka keadaannya bagaimana? Apakah dengan sebab dosa itu Allah pasti akan mengazab pelakunya? Pasti akan mengazab pelakunya. Mengazab itu memasukkan ke neraka. Dengan sebab pelakunya? Ya, tidak pasti. Akan tapi di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, dengan sebab itu Allah bisa mengazab. Dan jika Allah menghendaki, Allah bisa saja mengampuninya. Jadi dosa-dosa selain syirik itu statusnya adalah insya Allah. Ya, pelaku-pelaku dosa selain syirik, insya Allah adzabahu adlan minhu subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki, Allah mengazabnya. Dan ini adalah keadilan dari Allah. Ya, karena Allah tidak berbuat zalim dengan mengazab manusia. Ya, dengan mengazab pelaku dosa besar, pelaku dosa. Wa insya'a dan kalau Allah menghendaki, ghafarolahu, Allah mengampuninya, fadlan minhu wa ihsana, sebagai karunia dari Allah dan kebaikan dari Allah. Jadi kalau Allah mengazab itu keadilan. Kalau Allah mengampuni itu karunia dan kebaikan. Karunia dan kebaikan. Ya. Karunia dan kebaikan. Makanya sempat saya sampaikan, jangan minta diperlakukan dengan adil oleh Allah. Jangan minta diperlakukan dengan adil. Makanya nggak ada doa, ya Allah perlakukan saya dengan adil. Nggak ada. Semua doa itu minta rahmat, minta karunia, minta keutamaan, itu kan? Minta perlakuan yang baik dari Allah. Minta ampunan, begitu. Ya. Maka jangan, minta kita diperlakukan dengan adil. Kalau diperlakukan dengan adil, semua dosa berarti nanti harus dihisab, bukan hanya dihisab, bahkan diberikan hukumannya. Ya, diberikan hukumannya. Ya. Nah, tidak hanya di akhirat tapi juga bisa saja di dunia. Hukuman itu diberikan. Kalau kita minta diperlakukan dengan adil, maka semua dosa-dosa itu nanti diberikan hukumannya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nah, celaka kita. Ya. Nah, kemudian fahadhihi kulluha mawani. Nah, maka ini semuanya adalah mawani, penghalang-penghalang. Semuanya penghalang-penghalang. Dosa itu penghalang. Amal-amal soleh itu sebab, dosa-dosa itu penghalang. Ya, untuk masuk surga, sebabnya harus dimiliki dan penghalangnya harus dijauhi. Wa minhum yadhharu ma'nal ahadits allati ja'at fi tartibi dukhulil jannati ala mujarradi tauhid. Nah, disinilah nampak makna dari hadis-hadis yang datang berkaitan dengan ya masuk surga dengan sebab sekedar bertauhid. Ya, sekedar bertauhid. Nah, jadi ini harus juga difahami dengan baik. Jadi ada sejumlah hadis yang menyebutkan bahwa dengan sekedar bertauhid
seseorang itu akan masuk surga. Jadi, nah, hadis-hadis seperti ini jangan difahami bahwa tauhid saja berarti. Mencukupkan diri dengan tauhid saja, maka itu akan membuat kita masuk surga. Ya. Jadi harus difahami secara lengkap. Makanya memahami dalil itu tidak boleh sepotong-sepotong. Tidak boleh sepotong-sepotong. Ya, mengambil sebagian dalil dan meninggalkan dalil-dalil yang lain, ini menyebabkan pemahaman yang keliru di dalam agama. Ya, menyebabkan pemahaman yang keliru. Maka dalil-dalil itu harus dipahami semuanya, dikumpulkan semuanya, ya, antara satu dengan yang lainnya. Karena dalil-dalil itu saling menjelaskan satu dengan yang lain. Ya, justru mengambil sebagian dalil dan memahaminya atas sebagian dalil itu tanpa memperhatikan dalil-dalil yang lain, ini sebab kesesatan. Yang juga terjerumus kepadanya ya ahli bid'ah, kelompok-kelompok bid'ah. Itu kan sebabnya itu. Berpegang kepada sebagian dalil, meninggalkan sebagian dalil yang lain. Khawarij itu kenapa mereka menyimpang? Karena berpegang kepada dalil-dalil ancaman. Berpegang kepada dalil-dalil ancaman saja. Murji'ah, kenapa mereka tersesat? Karena berpegang kepada dalil-dalil janji Allah saja. Ya. Nah, wa fi hadzal ma'na ahadits katsirah jiddan. Dan tentang makna ini banyak sekali hadis-hadis. Faqala ta'ifatun minal ulama. Nah, maka bagaimana cara memahami hadis-hadis yang seperti ini? Bahwa tauhid itu sebab masuk surga. Seperti misalnya man qala, nanti akan disebut man qala la ilaha illallah dakhala jannah misalnya. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Apakah cukup la ilaha illallah kemudian langsung aja masuk surga tanpa sholat, tanpa zakat, tanpa puasa? Kan enggak. Ya kan? Nah, maka sekelompok para ulama mengatakan inna kalimat tauhid sababun muqtadi lidukhulil jannah. Sesungguhnya kalimat tauhid itu la ilaha illallah adalah sebab yang akan mengantarkan seseorang masuk surga. Walin najati minan nar, dan menjadi sebab keselamatan seseorang dari api neraka. Tauhid itu. Lakinnalahu syuruton, akan tapi tauhid ini punya syarat-syarat. Nah, punya syarat-syarat. Wahya, dan ia adalah syarat-syaratnya adalah al-ityan bil faraid. Itu juga mendatangkan kewajiban-kewajiban, melakukan perkara-perkara yang wajib. Wa mawani'. Ya, dan juga menghindari penghalang-penghalangnya. Walakin lahu syurutan, akan tapi tauhid ini memiliki syarat-syarat. Syaratnya adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wa mawani, dan tauhid ini juga punya penghalang-penghalang. Atau bukan tauhid di sini mungkin dominan kembali kepada bahwa tauhid itu sebab masuk surga. Itu punya syarat dan punya penghalang. Apa penghalangnya? Ityanul kabair, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Qala Al-Hasan mengatakan hadzal amud, ini adalah tihang. Tauhid itu tihangnya. Fa aina tunub atau tunab, maka mana pasak-pasaknya? Yakni anna kalimat tauhid, maksudnya adalah kalimat tauhid itu umudu atau amudul fustat, itu tihangnya bangun atau tenda. Jadi tenda itu supaya tegak berdiri ada tihangnya. Walakin la yathbut al fustat biduni atnabihi. Kan tapi tenda itu tidak akan tegak kecuali jika ada pasak-pasaknya. Ya, nggak mungkin mendirikan tenda hanya tihangnya saja. Ya, tidak ada pasak-pasaknya. Ya, jadi kalimat tauhid itu adalah tihangnya. Nah, kewajiban-kewajiban gitu ya, meninggalkan hal yang diharamkan, itu apa? Itu pasak-pasaknya. Yang dengannya itu tenda itu akan berdiri. Wahia fi'lul wajibat wa tarkul muharraman. Nah, pasak-pasaknya ini adalah
melakukan hal-hal yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Nah, jadi tidak cukup hanya tauhid saja. Tidak cukup hanya tauhid saja. Harus disertai dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram. Waqila li Wahab ibni Munabbih. Nah, ini perkataan ya yang juga sangat bagus. Dikatakan, ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, kata. Bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Ya. Kenapa enggak udah la ilaha illallah saja gitu kan? Kan sudah ada kuncinya. Kan kunci untuk membuka. Ya. Bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Qala bala, iya katanya. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Akan tapi tidaklah ada satu kunci melainkan kunci itu punya apa? Punya gigi-giginya. Ada kunci ya kan? Ada apa namanya ini batangnya gitu kan? Kemudian apa? Ada gerigi-geriginya itu, ada gigi-giginya itu. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan, kalau kamu membawa kunci yang ada giginya, futihalak. Maka pintu itu akan dibukakan untukmu. Wa illa, dan jika tidak, jika bawa kuncinya saja, ya, lam yuftah laka, maka tidak akan dibukakan pintu itu untukmu. Nah, jadi tidak cukup hanya dengan membawa kuncinya saja. Tauhid itu kunci. Kewajiban-kewajiban itu adalah ya gigi-giginya itu. Supaya kunci pintu surga itu bisa terbuka, kita harus membawa kunci yang ada giginya. Jangan bawa kuncinya saja. Jangan bawa kunci yang ompong, yang nggak ada giginya. Gitu kan? Maka pintu surga itu tidak akan terbuka dengannya. Nah, itulah ya penjelasan bagaimana pentingnya atau kedudukan al-wajibat, kewajiban-kewajiban itu di dalam agama ini sebagai juga sebab-sebab yang harus kita tempuh untuk bisa masuk surga. Ya. Nah, dan tauhid tentu saja yang menjadi pokoknya. Karena kewajiban itu tidak akan diterima juga tanpa tauhid, tanpa la ilaha illallah. Gitu ya. Nah, wa qala ta'ifatun, dan ada juga yang mengatakan kana hadza qabla al-faraid wal hudud. Ada juga yang mengatakan katanya hadis-hadis yang berkaitan dengan la ilaha illallah ya, tentang tauhid, bahwa tauhid itu sebab masuk surga. Ada juga yang mengatakan sebagian para ulama bahwa mungkin ini adalah sebagian sebelum adanya kewajiban. Sebelum adanya kewajiban dan aturan-aturan atau larangan-larangan. Wa qala Tsauri, ada juga yang mengatakan nasakhatha al-faraid wal hudud. Ini berkaitan dengan apa tadi? Hadis-hadis yang berkaitan bahwa tauhid itu sebab masuk surga. Bahwa dengan tauhid seorang akan masuk surga. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa tauhid itu ya, itu kuncinya saja gitu ya. Kemudian harus diiringi dengan kewajiban-kewajiban. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis-hadis itu disebutkan oleh Nabi SAW sebelum adanya kewajiban-kewajiban. Ada juga yang mengatakan bahwasannya hadis-hadis yang menyebutkan tentang kewajiban-kewajiban itu menjadi penghapus, menasakh namanya. Menghapus hadis-hadis yang menyebutkan bahwa sekedar tauhid sebab masuk surga. Nah, itu ya penjelasan lah. Pendapat-pendapat di kalangan para ulama bagaimana mereka memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan tauhid tadi. Tapi pada intinya adalah tidak cukup hanya dengan tauhid saja supaya masuk surga. Tidak cukup. Wa qala ta'ifatun, nah ada juga yang berpendapat yang lain. Ini cara ya bagaimana para ulama memahami hadis. Ya, memahami hadis itu ya. Nah, nampak di sini dari berbagai macam pandangannya ini bahwa mereka itu tidak hanya berpegang kepada zohir hadis saja atau tadi mengambil sebagian dalil saja. Ya. Nah, karena kalau seperti itu ya sesat jadinya tadi. Ya. Nah, salah paham jadinya. Nah, pandangan yang lain dari para ulama terkait dengan hadis-hadis ini, hadhi nusus ja'at muqayyadah biman yaquluha bisidqin wa ikhlas. Hadis-hadis ini datang terikat dengan orang yang mengucapkannya disertai dengan kejujuran dan keikhlasan. Jadi mengatakan la ilaha illallahnya itu
itu disertai dengan kejujuran dan keikhlasan. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah saja. Wa ikhlasuha, nah ikhlas di dalam mengatakan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, yamna'ul israra 'alal ma'siyah. Ini akan menghalangi seseorang dari terus-menerus di atas kemaksiatan. Ya. Nah, wajah min marasilil Hasan, datang dalam mursalnya Hasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishon, ada kata-kata mukhlishon. Ya, di sebagian riwayat yabtagi biha wajah Allah, dia menginginkan dengannya wajah Allah, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan dengan lisan. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah mukhlishon, dengan ikhlas, dakhalal jannah. Dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Qil, kemudian dikatakan wa ma ikhlasuha. Ya, bagaimana caranya mengikhlaskan kalimat la ilaha illallah itu? Qal, maka Nabi SAW mengatakan antah jizaka amma haramallah. Nah, jadi bagaimana ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha, atau bagaimana tandanya gitu. Orang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah itu. La ilaha illallah itu, kalimat la ilaha illallah itu akan menghalangimu dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu tandanya. Jadi kalau kalimat la ilaha illallah itu tidak menjadikan kita menjauhi perkara yang haram, itu berarti kita tidak ikhlas di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallahnya. Karena la ilaha illallah ini ya adalah kalimat yang sebetulnya juga mencakup apa? Itu sikap melakukan hal-hal yang diwajibkan, diperintahkan oleh Allah, dan sikap menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang kita sempat bahas ya juga ya sebelumnya itu, bahwa semua bentuk kemaksiatan itu adalah apa? Adalah hal yang mencacati kepada tauhid, yang mencacati atau mengurangi kepada kesempurnaan tauhid. Kita sudah bahas kemarin, ada kesempurnaan tauhid ya, ada hal yang mengurangi tauhid, ada hal yang membatalkan tauhid. Ya. Nah, makanya Syekh Abdul Razak itu ada penjelasan, beliau menyebutkan wajibatuna nahwat tauhid, kewajiban-kewajiban kita terhadap tauhid. Jadi ada sekian kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi terhadap tauhid. Di antaranya amal. Di antara kewajiban kita terhadap tauhid itu adalah amal. Selain kita mengilmuinya, ya, cinta kepadanya, kemudian berazam untuk beramal dengannya, kemudian beramal dengannya, amalnya harus ikhlas dan sesuai sunnah. Kemudian apalagi menghindari hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, dari hal-hal yang membatalkannya atau dari hal yang mengurangi kepada tauhid. Kemudian kita juga harus istiqomah di atas tauhid. Ini kewajiban-kewajiban kita terhadap tauhid. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah kemudian setelah itu selesai. Ya. Nah, taib. Wa ruya dzalika mustadan min wujuhin ukhar dhaifah. Nah, di sini juga diriwayatkan secara mustad dari riwayat yang lain tapi lemah ya, dhaif. Fa natabayyanu mana qauli sallallahu alaihi wasallam man syahida alla ilaha illallah shadiqan min qalbi harramahu Allahu 'alan nar. Maka nampaklah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersaksi dengan la ilaha illallah jujur dari hatinya, benar dari hatinya, maka Allah akan haramkan atasnya neraka. Wa anna man dakhalan nar min ahli hadhil kalimah faliqillati sidqihi fi qawliha. Ya, dan bahwasannya orang yang masuk neraka dari orang-orang yang mengatakan kalimat ini, maka itu disebabkan karena kurangnya kejujuran dia di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Fa inna hadil kalimah in sadaqat, karena kalimat ini jika benar, ya benar-benar diucapkan dengan sungguh-sungguh, taharatil qalba min kulli ma siwallah. Nah ini, kalau kalimat la ilaha illallah ini diucapkan dengan sejujur-jujurnya, dengan
sungguh-sungguh, maka kalimat ini akan mensucikan hati dari segala sesuatu selain Allah. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka hati kita ini akan tersucikan dari segala sesuatu selain Allah. Dan orang yang sucinya hati dari segala sesuatu selain Allah, tidak mungkin dia bermaksiat gitu. Tidak mungkin dia melakukan perbuatan yang diharamkan. Ya. Nah, maka kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia bermaksiat, ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia tidak sungguh-sungguh mengucapkan kalimat la ilaha illallahnya. Gitu. Faman sadaqa fi qouli, maka siapa yang sungguh-sungguh atau jujur dalam perkataannya la ilaha illallah, lam yuhibba siwah, dia tidak akan cinta kepada selain Allah. Walam yarju illa iyah, dia tidak akan berharap kecuali kepada Allah. Walam yakhsha ahadan illallah, dia tidak akan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ya. Jika seorang jujur mengatakan la ilaha illallah, walam yatawakkal illa Allah, dia tidak akan bertawakal bergantung kecuali hanya kepada Allah. Walam tabqalahu baqiyatun min athari nafsihi wa hawa, bahkan juga tidak akan tersisa sedikit pun ya di dalam dirinya dari hawa nafsunya. Wa mata baqiya fil qalbi atharun li siwallah famin qillati sidqi fi qawliha. Nah, maka jika masih tersisa di dalam hatinya pengaruh kepada selain Allah, maka ini menunjukkan sedikitnya atau kurangnya kejujuran atau kesungguhan di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa yashhadu li hadzal ma'na haditsu Muadzin, dan juga menguatkan kepada makna ini hadis Muadz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, yang mengatakan man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir dari perkataannya di dunia ini la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Fa innal muhtadar la yakadu yaquluha illa bi ikhlasin wa taubatin wa nadamin ala ma madha wa azmin alla ya'uda ila mithlihi. Ya. Kenapa orang yang akhir perkataannya di dunia ini dia akan la ilaha illallah, dia akan masuk surga? Karena orang yang sedang ihtidar dalam sakaratul maut itu, dia tidak akan mengatakan kalimat ini kecuali dengan ikhlas. Kecuali dengan ikhlas. Kecuali disertai dengan tobat, rasa penyesalan atas apa yang telah lalu, dan tekad bahwa dia tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Jadi kenapa la ilaha illallah di akhir hayat itu menjadi sebab seorang masuk surga? Karena la ilaha illallah dikatakan dengan kualitas tadi, kejujuran, keikhlasan yang sangat tinggi. Makanya menjadi sebab masuk surga. Mudah-mudahan akhir dari perkataan kita di dunia ini semuanya adalah kalimat la ilaha illallah. Amin. Itu saja yang bisa kita bahas. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.